Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Syawal Muhammad dengan NIM 110320123. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS robotika saya, dan di mana saya akan menampilkan tutorial untuk menginstal dan menjalankan ROS2Bag. Sebelumnya, untuk pengertian singkat, ROS2Bag itu sebuah alat merekam atau memutar kembali data-data yang dijalankan pada ROS2. Nah, dalam ekosistem ROS, bag ini digunakan untuk merekam topik-topik ROS yang mendata yang mencatat data sensor, perintah, dan status robot selama operasi. Nah, ROS2Bag ini mirip dengan pendahulunya di ROS1, yaitu ROSBag biasa, tetapi dirancang khusus untuk ROS2. Nah, jadi ada beberapa fitur ROS2. Yang pertama itu dapat merekam data, yang kedua memutar kembali data, dan kompatibilitas dengan ROS2, dapat melakukan desain modular, dan dukungan untuk spesifikasi topik ROS2. Jadi intinya menggunakan ROS2Bag ini, pengembang dan insinyur robot dapat merekam data selama pengembangan dan pengujian. Nah, langkah pertama yaitu menginstal paket ROS2, termasuk plugin penyimpanan default, transport untuk ROS2Bag, dan ROS2Bag itu sendiri. Jadi sudo apt get install ROS element ROSBag storage default plugin dan ROS Eloquent ROSBag 2 transport ROS Eloquent ROSBag. Masukkan password. Nah, di sini saya sudah mendownload ya. Selanjutnya adalah menggunakan modul Turtle Sim. Itu jadi dia akan menampilkan window semacam virtual kura-kura gitu ya. ROS2 run Turtle Sim node. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dia ada window isinya kura-kura gitu. Nanti ini bisa kita gerakkan. Nah, jadi Turtle Sim itu adalah simulator sederhana yang menampilkan turtle grafis yang dapat dikendalikan dan diprogramkan menggunakan topik dan layanan ROS. Selanjutnya, kita akan pakai ini baru, tab baru, biar window-nya tuh masih ada. Selanjutnya kita buat komen supaya bisa kita gerakin dengan arrow key di keyboard. Turtle Sim, Turtle Teleop key. Nah, bentar. Nah, ini misalkan saya udah bisa gerakin ke atas, ke samping, ke atas. Nah, bikin jadi gini. Oke. Nah, jadi singkatnya itu Turtle Sim Turtle Teleop key itu digunakan untuk menyediakan kendali keyboard untuk menggerakkan turtle pada simulator Turtle Sim ini. Kalau nge-quit tinggal Q atau CTRL-C. Tambah lagi tab biar masih bisa kita gerakin. Nah, sekarang kita ROS2 topic list. Nah, dalam ROS2 topic list ini ada beberapa hal ya di sini ya. Seperti parameter event, ROS out, turtle 1 CMD file, turtle 1 color sensor, dan turtle 1 pose.
Nah, jadi perintah rows to topic list ini itu menampilkan daftar topik yang sedang berjalan pada rows to. Nah, topik itu sendiri adalah saluran komunikasi di rows to yang memungkinkan berbagai node untuk berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi ketika kita menjalankan perintah rows to topic list, itu ada terlihat topik-topik aktif pada sistem rows to. Nah, selanjutnya kita harus membuat folder atau storage yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan rekaman dari rows to back. Nah, ini saya sudah ada di sini storage di desktop, ya kan? Nah, berarti sekarang tinggal kita change directory. Desktop storage. Oke. Nah, baru dalam storage ini kita akan memulai rekaman ya. Mulai rekaman rows to back record 0 open dataset. Salah. Slash turtle1, kita pakai yang cmd file dan spasi kita pakai yang turtle post. Ya udah, kalau gitu kita bikin baru. Nah, nih. Ini artinya dia udah recording ya. Tuh. Nah, kalau selama recording, itu udah bisa kita gerakin aja. Misalkan, misalkan kura-kuranya mau gue majuin, belok ke kiri, maju lagi, ke atas. Nah, misalkan bentuknya kayak gini lah. Nah, ini kan recording. Buat selesai tinggal set RLC aja. Udah recording stop. Nah, sekarang kan tadi kan itu kita simpan di dataset 1 ya nih. Dataset 1. Sekarang kita bisa buka storage-nya. Nah, ini udah ada nih folder dataset 1. Nah, ini kita bisa ngelihat info itu dalamnya rekamannya apa aja. Itu bisa pakai rows to back info dataset 1. Nah, di sini ya. Di sini tuh udah ada topiknya, kita pakai turtle1 cmd.file. Nah, untuk count ini 14, itu artinya kita berapa kali menginput di keyboard untuk menggerakkan turtle sim tadi. Sebanyak 14 kali. Nah, selanjutnya untuk menjalankan rekamannya. Rows to back play dataset 1. Nah, harusnya nih kura-kuranya gerak sendiri. Nah, tuh. Jadi dia mengingat gerakan sebelumnya ya. Jadinya tanpa harus diinput, dia akan gerak sendiri berdasarkan apa yang sudah direkam tadi sebelumnya di dataset 1. Nah, oke. Ini berhenti. Sampai sini doang berarti. Nah, oke. Nah, jadi selama pemutaran back, itu node-node atau proses rows to lainnya dapat berlangganan atau subscribe ke topik-topik yang diputar kembali. Sehingga data yang direkam dapat digunakan untuk berbagai tujuan.
seperti analisis atau pengujian. Oke, mungkin sekian itu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.